Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas tentang hal-hal random yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Di kesempatan kali ini gue mau membahas tentang update Bitcoin dan pastinya ada hubungannya dengan altcoin lainnya ya. Seperti yang kalian lihat, artikel pertama yang gue buka adalah Cardano berpotensi kerjasama dengan Solana. Ya, jadi hari ini gue selain bahas Bitcoin update, jadi gue akan bahas tentang Cardano dan Solana. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian subscribe dulu guys channel ini biar channel ini makin berkembang. Kemudian di-share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang terbantu dengan analisa teknikal gue yang sederhana ini dan mungkin mudah dipahami ya untuk beberapa orang. Gue berharap sih kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke videonya guys. Jadi yang pertama, ini di artikel koinvestasi.com ya. Jadi ada beritanya di situ bisa kita baca di sini. Sebenarnya udah 4 hari yang lalu ya. 2 September, jadi tanggal 2 September 2021 nih. Jadi tagline-nya atau title-nya adalah Charles Hoskinson alias CEO-nya ya, si Cardano berpotensi kerjasama dengan Solana. Nah, apa sih isinya? Kalian bisa baca di sini, nanti kalian buka aja ke investasi.com. Gue akan meng-highlight kalimat-kalimatnya aja ya yang dia katakan. Nah, salah satu investor yang tertarik secara mendadak adalah Charles Hoskinson, CEO IOHK, perusahaan yang bertanggung jawab atas Cardano. Katanya dia begini, katanya si Charles Hoskinson ya. Saya menyadari bahwa Solana akhir-akhir ini telah mendapatkan banyak adopsi dan banyak dibicarakan di seluruh pasar. Fenomena ini juga terbukti dari harganya yang naik sangat signifikan. Saat hal ini terjadi, umumnya saya mundur sedikit dan bertanya, oke, siapa mereka? Dan saya benar-benar penasaran. Ini ada ya kutipannya, Twitternya langsung Charles Hoskinson, kalian bisa klik aja. Nah, kemudian saya tertarik dengan ekosistem Solana yang telah meledak beberapa hari terakhir. Saya telah mencoba mendalami dan meminta bantuan dari beberapa orang di komunitas Solana. Mereka sangat membantu. Di sini ada kapan ya kemungkinan terjadi. Nah, ada jawabannya juga langsung. Jika akan terjadi kerjasama, semuanya harus dijabarkan kepada sisi kolaborasi di ranah ekonomi atau dari segi teknologi. Jadi mungkin keuntungan dari kasarnya ya, buat Cardano apaan sih untungnya kalau gue kerja sama lu gitu kali ya, kalau dari Cardano ke Solana. Begitupun sebaliknya, dan teknologinya apa gitu. Mungkin apakah ada yang sangat bermanfaat buat mereka berdua pasti ya. Udah, gitu aja. Jadi gambaran besarnya kayak gitu, kalian bisa baca sendiri dan sepertinya sih buat para holder Cardano atau ada geng ini berita atau sentimen yang cukup baik ya. Sebelum masuk kita ke chart Solana dan Cardano, gue mau bahas Bitcoin dulu. Hari Jumat kemarin ya, hari Jumat beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, gue udah bahas Bitcoin ya. Jadi kalau dia di video gue yang sebelumnya, kalau gue menyatakan kalau misalkan si Bitcoin atau BTC ini tembus di angka 50.000 itu pastinya menjadi sebuah tanda yang positif gitu untuk melanjutkan bullishnya gitu atau kenaikannya seperti pattern ini. Gue gambarin pakai parallel channel ya dari swing low terakhir kali ya di tanggal 5 Agustus. Nah, jadi terbentuk kayak gini dan gue 3 hari yang lalu sekitar tanggal 3 lah posisinya masih di sini, belum di tengah-tengah parallel channelnya juga belum tembus ya. Kemudian turun dulu di hari Sabtunya dan minggunya ternyata dia tembus di area closing di area 51.755 dolar. Itu menandakan suatu tanda positif ya buat kenaikan berikutnya. Gue gak kasih channel kalian harus beli dan kalian harus jual ya di saat kayak gini, tapi menurut teori ini tuh bisa kalian gambarin gitu nanti kenaikannya sampai berapa. Teori sederhananya pertama pakai parallel channel dan kalau tembus di garis tengah ini biasanya dia lanjutin trennya gitu ya. Jadi udah lewat kan nih di hari sebelumnya di tanggal 5 September ya. Time frame-nya daily ya. Nah, ini kemungkinan sih di closing di hari ini juga bakal tembus gitu. Tembus di atas ini maksudnya ya, di atas garis ini ya. Entah sama kayak kan bisa aja nih di atas garis ini pun masih sama dengan harga kemarin gitu bisa aja.
Kemudian di sini gue gambarin juga support yang lumayan kuat jika terjadi atau jika terjadi penurunan. Gue sih prediksinya jatuhnya ke sini gitu, ke sekitar 47.000 atau paling kecilnya 44.000 something lah ya. Kemudian nanti dia akan tes. Tapi kalau gambarnya seperti ini sih, yang jelas sepertinya sih dia akan melanjutkan bullishnya ya. Gambaran sederhananya sampai mana kita bisa gambarin seperti ini ya. Di sini ada garis kalau kalian buat. Di sini ada resist yang cukup kuat sepertinya di hari-hari kemarin ya. Kemudian ini tuh membentuk double bottom seperti ini. Gambarnya agak berantakan ya. Gue ulang ya. Double bottom seperti ini. Nah, kemudian dia kan successfully break ya, hancur nih double bottomnya, dan ini confirm sebenarnya. Kemudian tandanya tuh dari sini kita bisa ngitung neckline-nya ya. Sorry, ini agak susah ya pakai draw garis-garis dia. Nggak apa-apa lah ya, kita gambar. Nah, dari sini neckline-nya kurang lebih seperti inilah. Ini meleset dikit nggak apa-apa ya, tapi kisarannya. Nah, ini tuh bisa dihitung secara matematis manual atau secara sederhananya seperti ini. Jadi ini ada resist yang cukup kuat di sini, ternyata successfully break di tanggal 3. Kemudian di tanggal 4-nya dia sedikit retest ya, kalau kalian lihat detailnya. Ini kalau gue perbesar kayak gini. Nah, ini tes, kemudian dia pump lagi, naik lagi ya. Nah, dari sini kita bisa ukur neckline ini, kita pindahkan ke sini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Persis seperti gambar yang gue gambarkan, atau rectangle atau kotak yang gue gambarkan ya. Kotak hijau ini, kuning hijau ini, di sekitar $51.000 sampai $52.000. Nah, ini kenaikan yang sangat normal, bisa dihitung gitu sampai sini gitu. Jadi kesimpulannya silahkan kalian simpulkan sendiri ya. Kalau menurut gue sih ini bisa banget naik sampai $52.000 gitu. Titik ya, kisaran segitu lah, 51 sampai $52 untuk closing beberapa hari, atau bukan beberapa hari, setidaknya sampai bullish pattern ini selesai lah gitu ya. Tapi nggak mungkin flagnya, atau bukan flagnya, mungkin candlenya nggak full ya. Bisa jadi ada tailnya besar seperti ini, ada buntut ke atas dan buntut ke bawahnya panjang gitu. Kemudian nanti lanjutannya adalah turun, bisa jadi gitu. Nggak ada yang nggak mungkin juga gitu. Jadi kalau dari kenaikannya sendiri, kalau belum sampai ke $52.000, itu berarti masih ada kenaikan sedikit. Kita masih bisa masuk lah kasarnya gitu. Dan impactnya apa? Sebenarnya impactnya buat beberapa koin kita lihat banyak yang hijau ya, tapi karena udah koreksi sedikit, ini ada juga yang merah. Kita ke Solana dulu. Ini yang lagi gila-gilaan banget ya di Solana. Nah, gue udah gambarin juga parallel channel. Di sini parallel channelnya Solana tinggi ya, tegak banget. Dan kalau kita ukur pakai penggaris lah ya. Sekarang tanggal 6. Kita ukur dari tanggal 6 kemarin coba. Tanggal 6 Agustus. Nah, di sini closing di sini. Kalau tanggal 6 Agustus kalian beli Solana, mungkin ya berapa juta gitu, misalkan 10 juta lah katakanlah. Kita katakan close-nya di angka sekarang ya, di candle sekarang. Nah, kalian tuh udah profit 200% gitu. 1 bulan loh, itu gila banget ya. Tapi hati-hati buat yang beli Solana. Gue sih menyarankan ke kalian hati-hati, lihat candle dulu. Kalau kalian bisa technical atau analisis, atau kalau nggak bisa ribet-ribet, kalian tonton aja channel-channel yang lain ya. Nah, ini udah bahaya sih sebenarnya menurut gue, tapi masih sehat kenaikannya, karena setiap kenaikan ada koreksi. Dan menurut gue kalau dia hit di atas parallel channel ini lagi, tengah-tengahnya nih, dia masih naik, bakal terus gitu. Dan seperti yang kita tahu ya, kemarin ketika BTC atau Bitcoinnya turun, si Solana ini malah naik. Kan aneh ya, dia ngelawan tren Bitcoin gitu.
Tapi menurut gue sih gitu ya, dia bakal masih naik mungkin sampai sekitar 170 atau 180 dolar, baru nanti koreksi sedikit gitu. Karena sentimennya masih sangat positif ya. Tapi sekali lagi hati-hati buat kalian yang nggak kurang paham technical analysis, kalian bisa tonton video channel yang lain juga buat jadi consideration ya, pertimbangan. Kita masuk ke yang berikutnya adalah Cardano. Ini yang kalian tunggu-tunggu sepertinya. Kita auto dulu ke time frame daily dulu ya. Kita bahas di time frame daily. Jadi udah sekitar 23 Agustus sampai tanggal 6, itu sekitar 2 minggu. Dia tetap muter-muter aja di sini. Kalau gua gambarin pakai rectangle mungkin. Sorry, sebentar. Nah, rectangle dia tuh sebenarnya di sini ya. Muter-muter aja tuh di sini. Ini udah sekitar 2 minggu nih dia nggak keluar masuk karena dia gua lihat sih naik ya. Cuma ada potensi down, teman-teman hati-hati. Dan memang dekat sama event ya, ada tanggal 6, kemudian eventnya tuh tanggal 12. Jadi buat yang ingin taking profit, menurut gua sih kalian sebelum hari H atau sebelum tanggal 12 kalian taking profit dulu. Sorry ya kalau agak bising guys, karena di luar hujan dan gua record ini deket jendela gitu. Jadi kalau bocor-bocor hujan sedikit nggak apa-apa lah ya. Kita lanjut. Jadi technical analisis gua yang sederhananya adalah seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang mau taking profit, kalian bisa consider untuk taking profit sebelum tanggal 12 gitu. Mungkin di tanggal 10 atau tanggal ya 10-9 mungkin oke. Karena dari candle seperti ini kemungkinannya dia udah deket banget ya. Udah deket banget dari exponential moving average 21. Itu makin lama makin deket ya. Apalagi kalau dia closing hari ini, dia closingnya di bawah. Maksudnya di bawah kemarin ya. Misalkan di daerah sini ini kemungkinan besarnya dia bakal turun atau sideways di area ini lagi gitu. Tapi sekali lagi ini bukan financial advisor atau sinyal kalian harus beli, harus jual. Jadi sekali lagi menurut gua kalian tetap harus riset sendiri. Tapi menurut saran gua kalian harus mempertimbangkan untuk kalau mau taking profit, kalau bisa sih sebelum tanggal 12 gitu, sebelum eventnya ya. Tapi kalau kalian mau long buat waktu, maksudnya kalian buat hold buat waktu yang cukup lama atau sangat lama gitu, mungkin beberapa tahun ke depan, ya nggak apa-apa, diemin aja gitu, nggak usah mikirin tanggal 12 ada event naik, syukur nggak juga nggak apa-apa gitu, karena kalian masih hold. Tapi menurut gua kalau kalian yang mau TP duluan, karena misalkan kalian belinya di $1 ya, kemudian ini udah $3 gitu, jadi uang kalian kalau taruh 10 juta berarti udah 30 juta ya. Kalau mau kalian mau tarik sebaiknya sih di sebelum event itu ya, karena ini udah hit berapa kali. Gua gambarin ya, ini ngehit di sini 2 kali, kemudian ini nggak sampai, dia ngehit di sini nggak nyampe juga, di sini juga nggak nyampe, di sini juga nggak nyampe, sekitar 5 kali hit di resist ini kisaran $3 dan dia nggak kuat gitu, malah turun lagi gitu. Dan tapi ada kabar baiknya seperti tadi Solana dan Cardano, jika memang mereka bekerja sama, gua sih yakin banget gitu. Ini pumpnya lu libas gitu, $3 lewat, mungkin sampai $3,5 dan ataupun berikutnya gitu. Oke, gitu aja di video kali ini. Jadi sekali lagi disclaimer guys, kalian kalau mau ambil keputusan silakan lakukan riset kalian sendiri dulu, dan jika memang video ini membantu silakan di-share ke teman-teman kalian. Oke? Gitu aja video kali ini. Jangan lupa di-subscribe. Kemudian kalau suka video ini kalian kasih jempol. Oke? See you on the next video guys. Ciao.